Shalom sahabat Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sahabat Facebook. Bertemu kembali dengan saya Abdul Basir putar-putar dalam program Ngopi ngobrolan pilihan atau ngobrol pilihan. Tentu yang diobrolin itu ya dipilih-pilih lah ya, jangan sembarangan begitu ya. Ya, yang bermanfaat, berguna, membangun ya, mengangkat orang lain supaya semakin cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Baik, ya dalam kesempatan ini saya tidak berbagi renungan ya, tapi saya mengajak ya sahabat Facebook ya untuk memberikan masukan, tanggapan ya, yaitu tentang ya pasca debat capres semalam ya, 3 calon presiden kita yang semuanya baik, luar biasa ya. Nah, yang cintai bangsa ini, negara ini, mereka semua cinta NKRI dan ingin Indonesia semakin baik, semakin maju ya. Nah ini jadi saya mendengar dari beberapa teman hamba Tuhan ya, cukup banyak yang tidak mau memilih ya paslon 3 ya, maksudnya calon presiden atau capres yang nomor urut 3 karena punya info-info yang mungkin perlu diselidiki lagi benar atau tidak, yang mengatakan bahwa Mahfud MD itu tidak ada keberpihakan, bahkan tidak peduli dengan Nasrani ataupun Kristen gitu ya, ataupun gereja begitu. Apa benar demikian gitu ya? Ya, yang saya tahu, saya dengar di Kompas TV dan juga di Detikcom ya. Bahkan 1 Januari 2024 ketika beliau menghadiri satu acara Natal di gereja tertentu, beliau mengatakan bahwa ya itu gereja GKI Yasmin Bogor ini berita nasional dulu tuh, udah berbagai cara dilakukan oleh pihak gereja dan juga dibantu oleh pengacara, saat itu belum mencapai hasil. Yang mencapai hasil ini cukup lama ini kasus ini ya, dengan bantuan dari Mahfud MD sebagai ya, Menko Polkam ya, turun langsung ke lapangan bertemu dengan wali kota ya, untuk segera meresmikan kembali ya GKI Yasmin Bogor ya. Puji Tuhan, setelah sekian lama, cukup lama berjuang, mereka punya IMB ya sesuai dengan aturan ya, pendirian rumah ibadah semuanya sudah lengkap ya, tapi dipersulit waktu itu ya. Tapi dengan puji Tuhan, dengan Mahfud MD bisa meresmikan kembali gitu ya. Nanti untuk beritanya silakan, saya udah share di Facebook ya. Dan juga dengarkan aja di YouTube ya, di YouTube Kompas TV ya. Dan ada hal-hal yang lain. Jadi tidak benar kalau Mahfud MD itu tidak peduli dengan kekristenan. Dia orang nasionalis, dia memiliki rasa toleransi yang tinggi, bahwa dia adalah orang bangsawan ya, sekalipun beda agama gitu ya. Oke, baik. Nah, silakan berikan komentar siapa yang menjadi pilihan Bapak Ibu sekalian sahabat Facebook ya. Kalau saya sudah jelas, saya memilih ya yaitu 3, yaitu capres nomor 3, yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tentu bertanya, mengapa memilih beliau? Maka memilih ini paslon 3 ini. Ya, tentu saya punya alasan. Ya, masing-masing kita punya alasan. Tentu itu melihat rekam jejak ya. Yang pertama yang saya tahu ya, pertama Ganjar ya, Pak Ganjar itu sudah 2 kali jadi anggota DPR ya pusat.
Nah, berarti 10 tahun. Berarti cukup lama ya untuk memahami, mengerti ya persoalan bangsa ini. Bahkan merancang undang-undang demi kepentingan ya, masyarakat ya kan gitu ya. Nah, kemudian jadi gubernur Jawa Tengah 2 kali ya, mau 10 tahun ini ya. Nah, jadi gubernur pun ya kita melihat dia benar-benar ya memperjuangkan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menolak namanya ya radikalisme ya, ya menolak itu orang-orang yang berusaha ya menghambat ya agama orang lain ya. Nah itu, nah saya ini punya istri orang Jawa Tengah, yaitu tepatnya di Blora. Saya menikah tahun 2000. Waktu saya tahun 2000 ke Blora Jawa Tengah, saya perjalanan waktu itu belum seperti tol yang sekarang ya. Itu mulai dari Semarang saya lewat Purwodadi, perjalanan sampai ke Wirosari sampai ke desa namanya Desa Kacangan ya. Itu jalan rusak parah luar biasa, terutama dari Purwodadi dari Semarang Purwodadi dan dari sebelah jalur itu gelombangnya luar biasa kiri kanan sehingga terjadi sering kecelakaan. Itu tahun 2000, berarti Ganjar belum menjadi gubernur begitu ya. Tapi ya setelah Ganjar menjadi gubernur Jawa Tengah, semua jalan itu sekarang sudah bagus. Ya, ini bukan bicara jalan tol ya, operator jalan tol, tapi wilayah kerjanya gubernur yaitu Jawa Tengah ya. Nah, itu sudah jalannya udah bagus. Dari Wirosari itu ke daerah namanya Toda atau Desa Kacangan sampai ke Todanan. Dulu itu aspal yang sudah rusak parah. Ya rusak parah. Hati-hati sekali karena itu kan hutan ya kiri kanan. Ya kita harus hati-hati ya. Nah, sekarang jalan itu sudah dicor ya. Udah dicor sampai ke sana. Nah, yang paling unik lagi ketika saya masuk ke satu daerah-daerah di Jawa Tengah, dari Wirosari ke Desa Kacangan, kemudian ke Todanan, dan tembus sampai ke Juwana. Sepanjang jalan itu yang menjadi perhatian saya apakah ada gereja? Ya, apakah ada gereja? Wow, ternyata ya di daerah di mana mayoritas saudara kita Muslim, ada gereja berdiri, dan di sana jelas gerejanya itu bangunan gereja, bangunan dalam bentuk gereja, dan ada salibnya. Ya, ada salibnya. Itu luar biasa itu. Ya, jadi ada gereja di sana. Artinya apa? Berarti toleransinya bagus. Kalau ini bukan karena pemerintah ya setempat, itu tidak mungkin rakyat bisa melakukan itu. Jadi tidak ada di sana saya temukan yang intoleransi. Ya, ya gereja-gereja ada di perkampungan loh, di desa-desa pelosok. Kalau di kota udah biasa lah. Dan yang saya tahu di Jawa Tengah selama ini tidak pernah ada peristiwa pada saat ibadah Kristen ditutup, ya. Dan juga gereja yang sudah ada izinnya ditutup tidak boleh ibadah, ya, tidak pernah. Nah, itu luar biasa itu. Artinya di sini Pak Ganjar ini memperjuangkan toleransi, bahwa bangsa ini, negara ini bukan milik satu agama atau agama tertentu, tapi milik seluruh agama, termasuk orang Kristen, agama Kristen Nasrani. Itu luar biasa. Dan kita lihat pun kalau misalnya ada di sekolah-sekolah yang kepala sekolahnya yang dianggap radikalisme, ya, ini juga dia mengatakan jika ada kepala sekolah atau guru yang jadi salah lagi nih. Ya, radikalisme gitu. Silakan keluar. Nah, itu luar biasa itu ya. Beliau berteriak. Itu ada itu di YouTube itu ya. Silakan keluar ya. Ya, melapor kepada saya dan Anda tidak layak untuk menjadi kepala sekolah dan yang lain sebagainya itu. Wow, luar biasa ya.
itu satu ketegasan ya untuk menjaga toleransi antara umat beragama begitu ya. Ya, bahkan ada misalnya mahasiswa atau siswa ya yang dipaksakan untuk menggunakan kebiasaan agama tertentu, yaitu untuk seragam sekolah. Nah, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Biarkan dia seperti keyakinannya sendiri gitu ya. Nah itu luar biasa. Ya, bagi yang belum pernah ke Semarang lah. Ya, kota yang sangat bersih, indah, rapi ya. Nah, bahkan saya pernah ke Balikpapan ya. Di Balikpapan ternyata di sana banyak sekali orang-orang Semarang merantau. Lalu Balikpapan itu juga menjadi kota yang sangat bersih, rapi. Ya. Nah, mengapa demikian? Karena sudah terbiasa, sudah menjadi suatu budaya. Ya, budaya mereka untuk bagaimana bisa bersih, rapi, indah. Nah ini. Jadi kita lihat aja, apakah sering kita dengar viral tingkat kejahatan ada di Jawa Tengah? Yang saya tahu tidak ada. Ya, kejahatan itu memang ada di mana-mana. Bahkan memang ada teroris ke sana, lari ke sana teroris gitu kan. Ya, bukan berarti dia tinggal di sana dianggap di situ aman lari ke sana, tapi semuanya kan diproses, ditangkap. Ya. Jangan katakan Jawa Tengah jadi sarang teroris. Honda itu pelarian ke sana, mereka bukan asli sana, itu yang saya tahu. Dan semuanya sudah aman dan tangkap, begitu ya. Nah itu alasan itu. Kemudian Pak Ganjar ini orang akademisi ya, dia sangat pintar, cerdas ya, dia rendah hati. Nah, dia punya ketegasan yang luar biasa ya. Nah, lalu yang berikutnya kita lihat dari keluarga ya, keluarga yang utuh. Ya, keluarga yang utuh, masih ada istri. Bayangkan kalau jadi presiden berarti kita punya ibu negara. Ada ibu negara ya, calon ibu negara. Nah, kemudian anaknya namanya Alam itu menjadi contoh, menjadi teladan bagi siswa-siswa yang lain. Itu luar biasa itu. Ya, nah seperti apa mendidiknya? Pasti pendidikan yang disiplin, yang bagus, baik. Begitu ya. Nah, menjadi contoh ya. Jadi menjadi teladan ini keluarga ini. Jadi kalau kita memilih seorang pemimpin ya, lihat juga dari keluarganya mampu tidak ya, memelihara, menjaga keutuhan keluarga. Jelas siapa istrinya, jelas seperti apa anak-anaknya ya. Ya, lihat aja di di konten-konten YouTube ataupun di media-media ya, selalu ada istri, selalu ada anak. Ya. Itu menunjukkan keluarga yang utuh. Wow, luar biasa. Jadi saya tetap memilih beliau yang lebih berpengalaman, punya pendidikan yang punya kapasitas ya akademisi lah kan, dia paham persoalan negara baik secara nasional ataupun internasional. Beliau sangat memahami, apalagi Mahfud MD sudah pernah berapa kali jadi menteri ya. Nah, jadi benar-benar mengerti persoalan bangsa ini ya, dan cukup banyak ya harta negara disita kembali melalui perjuangan, yaitu Kementerian Menko Polhukam ya, di tangannya beliau ya. Nah itu, jadi rahasia-rahasia orang yang kalau orang tertentu sekarang ada di beliau itu, yang kasus-kasus yang belum dibukakan, cuma kan tidak etis kalau menyampaikan itu pada saat pencalonan seperti ini ya. Mungkin nanti kalau sudah jadi wakil presiden ya, dia bukan hanya kalau dikatakan hanya pendamping yang tidak ada arti apa-apa gitu, tapi pasti sudah ada kesepakatan untuk bekerja tugas. Dia akan bukakan semua kasus-kasus yang belum tersingkapkan selama ini. Nah, inilah yang ditakuti oleh orang-orang tertentu ya, atau komunitas tertentu. Waduh, bahaya ini kalau misalnya Mahfud MD bisa jadi wakil presiden begitu ya. Mengapa? Ya kemungkinan yang akan membukakan semua kasus-kasus selama ini yang belum dibukakan, yang belum disingkapkan, belum diproses secara tuntas, selesai begitu ya. Oke, baik, silakan Bapak Ibu, nah, siapa calon saudara atau apa silakan, entah 1, entah 2, entah 3 gitu ya. Ya, silakan juga berikan komentar. Salam 3 jari. Wah, 3 jari.
Oke, ini yang terbaik, ya. Oke, tadi sekali lagi jangan sampai salah paham calon Presiden Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Ya, silakan diikuti. Ya, rekam jejaknya mudah sekarang. Ya, mudah sekali kita di Google pun kita bisa melihat. Ya, atau jangan mungkin dari pendukung pasti hal-hal yang positif tentang calonnya kan gitu. Yang netral aja, ya. Yang dari netral ya, atau televisi yang netral gitu. Kadang-kadang juga televisi ada juga kurang ya netral ya. Jadi itu. Jadi karena yang netral ya, sekarang ini luar biasa ya. Kita cepat dapat berita informasi yang aktual, yang benar ya. Ya, saya ini juga pembina pers, pembina satu media sosial ya, namanya Liputan 7. Ya, jadi saya juga terus mengikuti berita-berita yang ya di share, dibagikan ya. Nah, saya melihat menyampaikan secara netral begitu ya. Jadi tidak berpihak kepada calon tertentu, tidak ya. Sampaikan apa yang mereka liput, diberitakan. Nah, kembali kepada masyarakat untuk apa? Ya, untuk ya menilainya ya, berikan tambahan dan juga kepada pilihan ya. Karena kita bisa melihat juga sudah 3 kali debat ya. Debat yang pertama capres dan capres, yang kedua cawapres, yang ketiga semalam itu adalah ya, capres juga. Dari situ kita bisa menilai terutama kemampuan untuk menyampaikan visi misi ya, terus bukan saja visi misinya tapi juga kemampuan akademisnya, persoalan-persoalan bangsa, menyampaikan sesuai dengan memang yang saat ini terjadi di bangsa ini yang harus segera diatasi ya. Nah, kemudian juga kita bisa ya lihat kemampuan dalam hal berkomunikasi ya, kemudian karakternya ya. Ya, itu kita bisa menilai hal itu. Ya, siapa yang terbaik bagi bangsa ini. Oke. Ya, silakan. Ya, tunggu terus silakan siapa yang pilihan Anda, terserah. Tapi jangan memilih karena ya dijanjikan sesuatu, diberikan sesuatu, misalnya sembako, amplop di dalamnya bukan amplop kosong ya, ada uangnya gitu ya. Atau ditekan atau dipengaruhi atau kurang mendapatkan informasi gitu. Nah, jangan juga kita pemilih karena menggunakan perasaan, waduh kasihan sekali dia dianiaya terus oleh calon-calon yang lain, dianiaya, kasihan. Akhirnya kita karena kasihan kita memilih. Nah, saya pikir ini bukan pemilihan yang cerdas ya. Oke, tapi itu hak Anda. Itu hak Anda, silakan ya. Oke. Lagi sahabat Facebook, silakan memilih dengan hati nurani. Cerdaslah di dalam memilih. Cerdaslah di dalam memilih. Ya, jangan fanatisme ya, akhirnya menutup diri untuk melihat yang lain ada yang lebih baik. Begitu ya. Yang saya katakan tadi semuanya baik. Semuanya baik. Tapi pilihlah yang lebih baik. Ya, kesimpulannya yang baik itu adalah ya punya pengalaman di dalam menata negara sehingga tahu persoalan bangsa, ya, punya pendidikan yang bagus, yang mumpuni atau punya kapasitas dan tidak pernah ya melakukan satu pelanggaran hak asasi manusia, ya, tidak pernah ya terlibat dalam hal korupsi. Dia harus jujur, dia harus berani, ya, dia adil dan toleransi, cinta NKRI, cinta Bhinneka Tunggal Ika, ya, itu tidak pernah menggunakan identitas agama sebagai perjuangan untuk memenangkan paslon tertentu, tidak pernah. Pilihlah orang seperti itu, saudara. Ya, oke, itu saja sahabat Facebook. Terima kasih Pak Simon Marbun yang sudah menonton. Ya, kakak saya kakak saya Neti Putar-Putar ditambah pada Oti Mariati Lase di Nias ya.
Ada tadi Pak Rahmat Lombanua, terima kasih. Dan ada beberapa orang lagi, Ketrida Minggu, ya ini dulu pernah jadi mahasiswa kita ya, sekarang juga hamba Tuhan hebat luar biasa, ada di Lampung ya. Nah, ada siapa lagi? Martualin Butar-Butar. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung ya. Dan siapa lagi? Oke, baik ya. Oke, sampai jumpa. Salam sehat Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka. Shalom.